Koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya menggunakan model refleksi 4P. Peristiwa, momen yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran adalah mempelajari modul 1.1 tentang berhamba pada anak yang menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran adalah murid, dan murid. Mengikuti ruang diskusi virtual modul 1.1 yang membahas tentang filosofis Among Ki Hajar Dewantara, bahwasanya peran guru adalah menuntun. Ruang kolaborasi modul 1.1 yang membahas tentang pentingnya mengangkat nilai sosial budaya sekitar dalam pembelajaran sesuai kodrat anak. Mulai dari diri modul 1.2 diagram trapesium usia yang menjelaskan bahwa peristiwa apapun di masa lalu dapat membentuk karakter manusia. Ruang kolaborasi modul 1.2 tentang pentingnya mengenal nilai dan kekuatan diri. Elaborasi pemahaman modul 1.2 tentang pentingnya melatih berpikir lambat untuk mewujudkan merdeka belajar. Untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus belajar merdeka terlebih dahulu dengan mandiri dan bertanggung jawab. Momen yang paling menantang bagi saya dalam pembelajaran adalah melakukan aksi nyata dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menyelesaikan setiap tugas dalam modul yang memiliki batas waktu pengerjaan bersamaan dengan padatnya aktivitas di rumah dan sekolah. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 menjelaskan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada murid, di mana tujuan pendidikan adalah murid, dan murid. Sedangkan pada modul 1.2 menjelaskan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang perlu ditumbuhkan dengan tujuan utama untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua modul tersebut memiliki kesamaan tentang pendidikan yang berpihak pada murid, di mana modul 1.1 sebagai landasan berpikirnya dan modul 1.2 sebagai upaya implementasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, seorang guru harus mampu memahami filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada murid dengan cara menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan terbangun dari mimpi yang panjang. Saya merasa tergugah untuk menerapkan pembelajaran yang berhamba pada anak sesuai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya merasa terinspirasi dengan pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki rekan CGP lain dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga merasa takjub dengan materi yang disajikan karena merupakan ilmu baru yang mampu mengubah mindset saya tentang pendidikan. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak perlu diberikan pembelajaran yang intens oleh guru agar dapat berkembang semua potensinya. Guru di kelas memiliki peran yang lebih banyak daripada murid. Saya juga lebih sering belajar secara mandiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga jarang melakukan refleksi secara tertulis terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Sekarang, saya berpikir bahwa anak perlu diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan belajar dan membangun pengetahuannya sendiri dengan menerapkan filosofis Among Ki Hajar Dewantara. Saya harus lebih sering belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga perlu melakukan refleksi secara rutin dan tertulis terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Penerapan. Untuk mengembangkan diri saya dalam menguatkan nilai yang berpihak pada murid, saya akan menerapkan filosofis Among Ki Hajar Dewantara dengan melibatkan siswa lebih banyak dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari pijakan lingkungan sampai pijakan setelah bermain. Untuk menguatkan nilai mandiri, saya berinisiatif mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan. Untuk menguatkan nilai kolaboratif, saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat dan orang tua dalam membimbing tumbuh kembang anak.
Untuk menguatkan nilai reflektif, saya akan melakukan refleksi rutin terdokumentasi dalam setiap kegiatan. Untuk menguatkan nilai inovatif, saya akan menciptakan hal baru dan berani berkarya, khususnya dalam membuat media pembelajaran. Demikian tadi koneksi antar materi dari saya. Terima kasih.